Bendungan Karaloe secara administrasi terletak di Desa Taring, Kecamatan Biringbulu, dan Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Goa. Lokasi pembangunan Bendungan Karaloe 137 km di sebelah tenggara Kota Makassar. Saat ini, daerah irigasi Kelarak Karaloe telah memiliki jaringan irigasi yang disuplai oleh dua bendung, yakni Bendung Kelarak dan Bendung Karaloe. Namun kenyataan pada musim kemarau, daerah irigasi Kelarak Karaloe seluas kurang lebih 7.004 hektar tidak dapat terairi seluruhnya karena keterbatasan ketersediaan air di Sungai Kelarak dan Sungai Karaloe. Untuk itu, menurut hasil studi dan survei yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum sejak awal tahun 1980 mengenai pengembangan sumber daya air di daerah aliran Sungai Kelarak Karaloe, perlu dilakukan pembangunan bendungan untuk mensuplai kekurangan air untuk daerah irigasi Kelarak Karaloe pada musim kemarau. Akhirnya kita sampai juga ke salah satu proyek Kementerian PUPR, yaitu adalah Bendungan Kalaroe di Sulawesi Selatan. Bendungan ini adalah salah satu bendungan yang ditargetkan selesai pada tahun 2020 mendatang. Bagaimana perkembangan proyek ini sejauh ini? Ayo kita lihat aja bagaimana proyeknya. Let's go. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus menggenjot proyek strategis nasional pada tahun ini. Salah satunya, proyek Bendungan Karaloe di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pembangunan bendungan ini bukan tanpa masalah. Pembangunan megaproyek Bendungan Karaloe sempat tertunda perkembangannya saat Sulawesi Selatan dihantam banjir bandang pada Januari 2019 kemarin. Kerja cepat dilakukan para pekerja untuk tetap menjaga tenggat waktu tidak molor dari jadwal sebelumnya. Kendala kemarin waktu banjir ya, Mas ya, waktu di tanggal 22 Januari itu saya kira banjir yang karena cuaca ekstrim di Sulawesi Selatan, yang beberapa wilayah kabupaten sempat menjadi dampak kena dari banjir sendiri. Jadi pada saat itu di tanggal 22 Desember memang debit hujan yang luar biasa, sehingga kalau kita lihat nanti di Kapardam kita ini sebelumnya ini kita sudah recovery setelah pasca banjir. Sebelumnya air itu melimpas, jadi dari perkiraan debit ya dari beberapa data-data hidrometri di stasiun pos hujan yang ada di hulu itu mencatat bahwa memang nilai daripada debit yang hujan pada saat itu memang curah hujan pada saat itu memang luar biasa besarnya, Pak. Jadi kalau kita hitung kemarin di atas Ki 50 untuk debit untuk curah hujan. Jadi sampai meluber itu semua ya, Pak? Pada saat itu melimpas di bangunan Kapardam, jadi ini tergerus. Kemudian ada beberapa bangunan juga kita sudah menimbun di tubuh bendungan, itu hanyut, batu-batuan itu hanyut buat bangunan kita, kemudian kita bersihkan ulang kembali, kemudian di Kapardam juga kita sudah bersihkan dan kita timbun ulang kembali. Jadi prosesnya itu butuh waktu sampai 4 bulan kemarin, Pak, untuk recovery pasca banjir. Tak hanya itu, masalah pembebasan lahan sebesar 14 hektar juga masih menghantui. Namun, problem tersebut diyakini bisa selesai pada tahun ini sehingga tidak mengganggu jalannya proyek Bendungan Karaloe. Paket 1 sendiri sudah 79,97 ya, sudah 80%. Paket 2 sendiri sudah 25%. Kalau dari gabungan dari nilai progres untuk proyek pembangunan Bendungan Karaloe sudah 50% secara total keseluruhan. Alhamdulillah untuk Bendungan Karaloe kita insya Allah selesai di di tahun 2020 ya.
pada tanggal kontraknya, dimulai pada 18 Desember 2013 dan ditargetkan selesai pada 18 Desember 2019. Dikerjakan oleh PT Nitya Karya Persero Wilayah 5 dan dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenek Berak. Dengan sasaran pembangunan untuk meningkatkan cadangan air, peningkatan luas tanam dari 4.000 hektar menjadi 7.004 hektar, peningkatan intensitas tanam padi dan palawija dari 150% menjadi 250%, dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Hingga awal Desember, presentasi pengerjaan bendungan Karaloe mencapai 20,18% dengan struktur bendungan paket 1 yang terdiri dari: pertama, bendungan utama dengan tipe bendungan Concentrate Phase Rockville Dam dengan elevasi puncak bendungan kurang lebih 253 meter dan tinggi bendungan 85 meter dari pondasi terendah. Memiliki debit banjir maksimum yaitu 2020 meter kubik per detik. Hingga awal Desember, presentasi penggalian sudah diangkat 70%. Kedua, bangunan pelimpah dengan presentasi pengerjaan 32%, memiliki tipe side spillway dengan panjang 590 meter, memiliki elevasi puncak mercu 243,5 meter dan kapasitas pelimpah 656 meter kubik per detik. Ketiga, bangunan pengelak dengan tipe terowongan horseshoe type atau biasa disebut tapal kuda sudah di angka 94% untuk tahap pengerjaannya. Memiliki diameter terowongan 6,0 meter dengan kapasitas 385 meter kubik per detik. Pembangunan bendungan Karaloe akan mengairi daerah irigasi Kelarak Karaloe seluas 7.004 hektar, meningkatkan ketersediaan air baku sebesar kurang lebih 440 liter per detik, mengendalikan banjir di Sungai Karaloe, pemanfaatan dalam pembangkit listrik kurang lebih 4,5 MW, bermanfaat pula untuk perikanan air tawar dan sebagai destinasi wisata baru. Mudahan ne Pak bendungan anjari ne bendungan Karaloe ne Pak, mudahan jene ponto bisa panen 2 kali sampai 3 kali panen dalam 1 tahun. Dengan adanya bendungan Karaloe, manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.